Apakah budget banyak ini akan menghasilkan prospek yang banyak? Jatuhnya bakar-bakar uang. Bakar-bakar uang ya. Besar atau kecilnya budget harian kita untuk iklan itu tidak menentukan seberapa banyak SPK-nya ya. Paling banyak tuh saya pernah 1 bulan itu sampai 12. Saya mulai itu di hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Di tengah kita ekspansi gitu ya di media sosial nih, tapi jangan dilupain juga Apa tuh? cara lamanya. Oh, Sebenarnya jalur pintasnya juga ada di Mas Ryan. apa tuh? Beli follower. Waduh. Halo Sobat Anda semua, apa kabar ya? Kembali lagi bersama saya Randy K. Indra di Honda Smart Podcast ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman semua yang menjalankan. Semoga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Dan semoga di bulan puasa ini ya, di bulan Maret ini teman-teman juga bisa jualan lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya ya. Amin. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan ya momen-momen lebaran ya. Momen-momen dimana biasanya banyak sekali permintaan mobil ya, atau konsumen-konsumen yang ingin membeli mobil untuk momen lebaran gitu ya. Amin ya. Semoga di bulan ini teman-teman bisa overachieve ya. Nah, terkait dengan jualan banyak ya, di episode kali ini kita akan membahas terkait dengan media sosial ya. Jadi menarik nih ya temanya, media sosial. Jadi bagaimana teman-teman bisa mendapatkan ya prospek yang banyak dari media sosial ya. Bagaimana caranya kita untuk bisa memaksimalkan media sosial sebagai media untuk bisa mendapatkan prospek ya. Dan juga di episode kali ini ya, kita akan kedatangan narasumber yang hebat ya, yang luar biasa, yang kompeten juga ya. Dan sudah terbukti ya, di dealernya ini dia terkenal jualannya konsisten Bapak Ibu semua ya. Jualan konsisten ya. Kalau terakhir saya ngobrol tuh 4 sampai 5 ya jualannya. Dan itu berasal dari media sosial ya. Terus juga narasumber kita kali ini juga dia pernah ya mendapatkan kesempatan untuk bisa training ya digital marketing bersama dengan Honda Prospect Motor ya. Kurang lebih dapat 10 hari atau 2 minggu ya dia trainingnya ya. Luar biasa ya, itu kesempatan yang memang jarang sekali didapatkan ya. Bisa training bersama dengan Honda Prospect Motor atau HPM yang membahas media sosial atau digital marketing ya. Nah, ini sangat berguna sekali buat teman-teman sebagai sales consultant ya. Lalu selanjutnya clue-nya adalah narasumber kita kali ini itu dia pernah juara regional sales contest ya pada tahun 2023 ya. Juara 1 regional sales contest 2023. Nah, udah tahu kira-kira siapa ya? Narasumber yang akan kita undang. Nah, penasaran ya semuanya? Kita panggil saja, ini adalah Pak Rizky dari dealer Honda Cikarang ya. Berikan tepuk tangan. Oke, selamat pagi, Pak Rizky. Mas Randy. Apa kabar? Sehat-sehat Mas Randy. Gimana Mas Randy? Sehat Mas Randy? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Waduh, ini sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih banyak nih ya. Jadi boleh nih perkenalan dulu Bang Rizky ini. Kita kayak ngobrol biasa aja ya. Iya, Karena siap. kita satu dealer nih sebelumnya ya. Jadi kita satu dealer, mungkin biar lebih santai kita ngobrol kayak biasa aja. Boleh perkenalan dulu Bang Oke. Rizky? Mas Randy, selamat pagi juga teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Rohmawan. Saya dari Honda Cikarang. Saya di Honda Cikarang kurang lebih sudah 4 tahun ya menjadi sales gitu. Dan alhamdulillahnya setiap tahun itu saya masuk dalam nominasi Best Sales di Honda Cikarang. Gitu sih Mas Randy. Wih, mantap ya. Iya. Ini jadi kita nggak salah nih ya, bawa bintang tamu yang memang secara track record bagus setiap bulannya, dan ini bisa menjadi contoh atau motivasi buat teman-teman semua ya, biar jualannya juga bisa lebih konsisten ya. Jadi nggak naik turun gitu ya. Bisa 3 4 dan seterusnya gitu Iya, ya betul. setiap bulannya ya. Nah, tadi udah disampaikan bahwa kurang lebih sudah 4 tahun ya, Pak? Kurang Iya, lebih Bang, 4 tahun. 4 tahun. Nah, dari 4 tahun itu kalau boleh tahu sumber SPK-nya benar. Dari awal itu memang banyaknya dari media sosial atau digital marketing. Jadi saya masuk tuh 2021 ya Mas Randy ya. 2021. Nah, 2021 itu saya masuk, saya langsung memanfaatkan media sosial untuk saya berjualan gitu ya. Karena kebetulan menjadi sales konsultan ini adalah untuk pertama kalinya saya menjadi sales konsultan Oh di gitu. otomotif mobil gitu ya. Jadi saya tentu nggak punya database Oke. ya. Jadi bagaimana caranya saya bisa mendapatkan data itu? Saya jadi menggunakan
media sosial, karena memang seiring berjalannya waktu kan sekarang digital itu sudah sangat-sangat menjadi kebutuhan orang ya. Betul. Semua tuh menggunakan smartphone, mencari Betul. informasi di internet. Makanya saya mengambil peluang di situ untuk mendapatkan data untuk mencari customer. Oke, berarti memang pertama kali jadi sales dan ya memanfaatkan media sosial untuk bisa mendapatkan prospek-prospek tadi ya. Iya, betul. Kalau boleh tahu ya, untuk dari media sosial sendiri, biasanya sebulan itu bisa dapat berapa SPK? Oke, kalau sebulan itu ya kita bicara dari paling banyak mungkin ya. Paling banyak tuh saya pernah satu bulan itu sampai 12. Uh, 12 SPK, 12 SPK dan itu 11 DO. 11 DO. Ya, Dari media sosial semua kah? dari media sosial semua. Luar biasa. Gitu. Jadi dari media sosial tuh dapat 12 Dapat 12 SPK dalam satu bulan. dalam satu bulan. Mm-mm. Rutinnya biasanya kalau untuk konsistennya berapa biasanya sebulannya? Biasanya ya kalau untuk tiap bulan secara konsisten itu rata-rata sih 4 sampai 5 SPK 4 dalam sampai 5 satu SPK. bulan ya. Mantap ya. Jadi ini kita harus gali nih ya teman-teman. Jadi rahasianya apa ya yang membuat Mas Rizky ini bisa konsisten ya, bisa mendapatkan prospekan dan SPK yang konsisten 4 sampai 5 SPK per bulannya ya, luar biasa. Nah, kalau boleh tahu nih, tahapan awalnya biasanya gimana Mas untuk beriklan di media sosial, terutama media sosial biasanya digunakan berarti apa? Facebook ya, Instagram ya? Iya, pertama tuh Instagram, kemudian Facebook, kemudian sekarang tuh mulai tahun kemarin coba di TikTok. Oh, TikTok. Ah, ah. Boleh dijelaskan dulu mungkin tahapan untuk IG atau Facebooknya itu gimana biasanya untuk tahapan awalnya? Oke, tahapan awalnya itu biasanya ini. Saya setiap awal bulan itu menyiapkan materi, ya, materi untuk promosi apa nih. Nah, biasanya saya untuk membuat materi promosinya itu biasanya menggunakan Canva, aplikasi yang gratis ya, Oke. untuk edit-edit foto gitu ya, Oke. gitu. Jadi saya pakai Canva, saya coba kombinasikan dengan paket-paket leasing yang sedang berlaku nih, ada promo apa gitu. Nah, kemudian saya pakailah paket leasing itu, DP-nya, angsurannya gitu ya, yang menarik, kemudian dikasih gambar sesuai dengan mobil apa nih yang lagi promo gitu ya. Saya pakaiin gambar misalkan contoh Brio, Honda Brio SCVT, DP berapa, angsuran berapa gitu. Kemudian ada kontak saya, kemudian lebih bagus juga kita ada foto profil kita gitu di iklannya itu gitu, Oke, di di materinya. kontennya, di konten materinya, betul. Ya. Nah, terkait juga iklan ya. Iklan ini kan dia nggak apa namanya ya, nggak akan terlepas dari namanya budget, Pak. Ya, Ya, jadi soal budget ini kira-kira menentukan nggak sih? Maksudnya gini, budget yang banyak itu dengan budget yang sedikit itu kira-kira menentukan nggak gitu? Apakah budget banyak ini akan menghasilkan prospek yang banyak, atau budget yang sedikit ya nggak bisa buat ngasilin prospek yang banyak, atau gimana? sebenarnya kalau apa yang udah saya jalanin sekarang ya Mas Randy ya, besar atau kecilnya budget harian kita untuk iklan itu tidak menentukan seberapa banyak SPK-nya Oke. gitu. Kenapa Jadi tuh? mungkin semakin besar budget, tentu mendapatkan peluang prospek itu semakin banyak. Oke. Oke ya. Heeh. Tapi tidak semua yang masuk prospek itu, yang dari iklan itu menjadi hot prospek gitu. Oke. Ya, kita perlu lagi skill negosiasi untuk Oke. eh, melayani secara online ya. Kita kan pasti kan kalau dari iklan kan pertama itu pasti WhatsApp, Betul. lewat WhatsApp ya, dari WhatsApp nanti Terkoneksi WhatsApp biasanya nanti kalau orangnya customer ya taunya bisa ditelepon, kita telepon dan biasanya baru ketemu gitu endingnya. Betul. Gitu. Oh, berarti memang harus punya skill negosiasi. Apa Iya. nih Pak kira-kira yang harus diperhatikan pada saat negosiasi gitu misalnya? Ya, jadi kalau untuk negosiasi pertama itu kayak kita di basic training tuh ada gali kebutuhan Oh, gitu. berarti diinget dong ya. Ya, kayak apa tuh namanya? Trainingnya diinget nih ya. Kayak gali kebutuhan tuh kayak beli mobil untuk siapa buyer, Oh, iya, kayak iya. gitu ya. Terus unit yang digunakan sekarang apa, yang digunakan, yang terus rencana pembelian dalam jangka panjang atau pendek. Jadi teori buyer itu terpakai juga sebenarnya di media sosial dan kita bisa praktikkan di saat konsumen pertama bertanya gitu. Oh, berarti dari yang memang kita sebagai trainer sampaikan terkait dengan metode buyer itu dipakai sama Mas Rizky. Iya, itu sebenarnya dipakai banget dari awal saya masuk
Oh Jadi gitu. Oh, kepake ya berarti ya. gue pakai banget. Jadi supaya kita bisa menentukan, bisa memilah ini prospek, suspek, atau memang ini hot prospect yang harus kita kejarin gitu supaya jadi SPK Oh, jadi gitu. benar-benar kita bisa klasifikasi ini Iya, dari pertanyaan-pertanyaan memang sudah terstruktur sama terstruktur, kita gitu ya. betul. Jadi biar bisa tahu nih mana yang harus kita utamakan ya, Mm, prioritaskan, mana yang memang ya udah nanti dulu kita iya, simpan dulu gitu ya betul. gitu. Oke. Berarti memang tadi ya teman-teman ya. Jadi untuk budget ini sebenarnya tidak terlalu, bukan tidak terlalu ya. Budget ini menentukan ya, Mm, sebagaimana si media sosial ini nantinya akan lebih banyak mencari prospek gitu ya. Tapi memang eh, tidak menjadi patokan bahwa teman-teman dengan budget yang banyak itu akan dapat SPK yang banyak ya. Jadi nggak yang serta merta udah apa namanya, ngeluarin nih uang misalnya ratusan ribu atau mungkin jutaan ya buat iklan dan berharap nantinya langsung dapat SPK banyak, enggak ya. Tapi memang teman-teman harus perhatikan juga terkait dengan modal teman-teman ya, terkait dengan teknik negosiasi ya, kemampuan dari teman-teman untuk menegosiasi ya. Gimana caranya mungkin tadi ya yang disampaikan oleh Mas Rizky terkait dengan gali kebutuhan ya. Mungkin juga pendekatannya ya Mas ya. ya, Karena bisa. konsumen ini kadang kalau misalnya kita nggak deket ya, nggak ngerasa klik, itu Iya, kadang juga dealnya agak kurang ya. agak kurang. Bisa jadi Eh, dia nyari yang lain. Kalau nggak klik, nggak dapet gitu. Oh iya iya. Gitu. Jadi memang skill negosiasi itu penting teman-teman ya. Mm, Jadi kita memang harus bisa pendekatan ya, harus bisa gali kebutuhan ya. Harus juga bisa mungkin nantinya menyelesaikan keberatan. Biasanya kan misalnya kita negosiasi dengan konsumen, ada aja keberatan nih ya. Keberatan terkait harga, mm. terkait ke produk ya. Nanti bagaimana caranya kita untuk bisa meyakinkan konsumen bahwa ini loh produk yang tepat buat Bapak dan Ibu semua. Gitu ya kurang lebih ya Pak Rizky Kurang ya. lebih kayak gitu, betul. Jadi memang betul ya. Ingat teman-teman. Jadi bukan hanya budget nih. Jadi harus bisa negosiasi ya. Betul. Kalau misalnya nggak bisa negosiasi ya Iya, kita jatuhnya bakar-bakar uang. bakar-bakar uang ya. Jadi sayang banget ya. Iya. Udah modal apa namanya Besar, besar gitu kan. iya, tapi tidak ada hasil. Tidak ada hasil Ya, karena memang nggak ada skill negosiasi. iya betul. Oh iya Gitu. iya iya benar Karena sih. balik lagi ya, kalau yang saya alami karakter di sini ya, khususnya di Jabodetabek lah ya. Oh, oke. Customer dari online itu eh, gampang untuk bertanya gitu. Oke. Tanya ke kita hari ini, Heeh. 1 jam kemudian dia bisa tanya ke sales lain gitu. Wah, ngeri sih. Jadi bagaimana caranya kita bisa dapat match apa ya, klik ya, Betul klik betul. sama Konsumen ya. customernya supaya dia udah nggak kemana-mana lagi beli sama kita gitu. Oh, biasanya apa treatmentnya biasanya Pak? Ini kita coba agak ngeluas, treatmentnya biasanya gimana buat bisa pendekatan dengan konsumen biar dia bisa klik gitu? Nah, biasanya sih kalau customer yang eh, apa namanya, bisa diajak komunikasi lebih enak, Hmm. biasanya saya lewat telepon. Lewat telepon. Ya, biasanya saya minta setelah tanya, setelah tergali kebutuhan, saya Heeh, biasanya izin kalau misalkan dia ada waktu, saya heeh, izin untuk telepon gitu. heeh. Apakah bisa dilakukan telepon, Pak? Gitu. Minta Oh, waktunya 3 sampai 5 menit lah gitu. oh, buat bisa lebih jelas Lebih informasinya. jelas informasinya Oh, gitu. Nah, nanti kan kalau lewat telepon kita bisa gali kebutuhannya pun bisa lebih dalam lagi gitu. oh, Biasanya kalau di chat itu di awal biasanya orang langsung tanya diskon berapa, DP wah, berapa gitu. Ya kalau misalkan kita sebutin langsung pada saat di chat itu udah selesai gitu. oh, Jadi oh di sini di Honda ini misalkan segini gitu ya, di Honda oh, ini gitu. Nanti mungkin dia bisa cari ke tempat yang lain. Oh oh. gitu. Jadi memang nggak langsung kita serta merta jawab gitu ya. Iya. Jadi maksudnya kita ada juga kayak misalnya ajak konsumen buat Pak bisa ngobrol bentar nggak gitu ya. Iya. Jadi biar bisa apa namanya menjalin kedekatan. Iya betul, biar pendekatannya lebih enak gitu. Jadi kita lupakan pertanyaan dia diskon sama DP berapanya gitu kan. Kita Oh gitu. kedekatan dulu, nanti baru obrolin tentang harga. Sip. Gitu Atau Ren. mungkin setelah itu kita ajak ketemuan mungkin ya. Iya, biasanya sih dari situ nanti biasanya saya tawarin untuk test drive dulu. Oh, Jadi saya nggak oke. langsung push untuk SPK 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 gitu. Oh iya iya. Kadang beberapa customer malah jadi ilfeel. Oh gitu. Iya, jadi mungkin dia memang masih perbandingan dengan mungkin Honda dengan brand lain gitu kan. Oh, Nah, biasanya saya langsung tawarkan untuk test drive. Saya menawarkan diri untuk datang ke rumahnya atau ke kantor biasanya gitu. Untuk melakukan test drive. Nanti misalkan dia mau, saya ke rumahnya atau ke kantor, atau kadang juga nanti saya aja Mas yang ke showroom gitu. oh Jadi iya. saya hanya tunggu di showroom gitu. Oh, melayani sekali nih.
Jadi siap sedia ya kalau Heeh. misalnya ada konsumen yang memang sudah hot ya, terus udah welcome ya, udah mau Mm-mm. ditelepon nih kita ajak ketemuan gitu buat Betul. test drive. Karena memang penting ya teman-teman buat kita melakukan test drive atau ngajak konsumen buat test drive gitu ya. Jadi biar konsumen ini punya apa nih, feel atau Ya. punya pengalaman terkait dengan mobil yang memang nantinya akan dia beli gitu ya. Oke, lanjut Pak. Terkait dengan budget tadi ya. Kira-kira kalau dari Pak Rizky sendiri budget per hari gitu. Hmm. Boleh tahu nggak ya? Boleh, boleh, Setiap boleh. setiap per bulan atau iklan di media sosial biasanya Oke, budgetnya berapa, Pak? siap. Biasanya sih saya punya manajemen ya, manajemen budgeting Wah, cakep. dalam 1 bulan ya, Hmm. gitu. Jadi dari uang yang kita dapat setiap bulan tuh jangan hanya nantinya habis cuma untuk iklan gitu. Hmm. Nah, saya biasanya 1 bulan itu dari uang yang saya dapat saya sisihin 1 juta. Oh gitu. Ya, itu saya mulai dari pertama saya nyales tuh tahun 2021 saya sisihin 1 juta. Hmm. Kemudian jadi itu sebagai modal 1 juta itu setiap bulan. Jadi nanti kan kita jualan dapat insentif gitu ya. Hmm. Nah, insentifnya nanti kan balik Hmm. gitu kan. Nah, jadi nanti balik lagi tuh uang yang iklan kita habis 1 juta, kita dapat insentif balik lagi. Nah, itu untuk modal bulan depannya gitu. Nah, dalam 1 juta itu biasanya saya dalam 1 hari itu pakai 50.000 per hari. Oke. 50.000 per hari saya biasa dijalankan itu per 5 hari. Jadi saya mulai itu di hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu biasanya. Kenapa tuh dari area? Nah, alasannya adalah saya baca-baca ya dari konten-konten marketing gitu ya, bahwa hari Senin hari Selasa itu banyak orang yang bekerja itu sibuk Oh, lagi di hektik-hektiknya. hektik-hektiknya Senin Selasa tuh karena minggu pertama kerja ya. Jadi Betul, betul. agak jarang orang yang untuk melakukan pembelian lah gitu, untuk menanya-nanya atau sekedar bertanya ya, apalagi melakukan pembelian itu agak jarang di hari Senin Selasa. Biasanya mulai di hari Rabu tuh, karena di hari Rabu biasanya udah mulai agak santai. Kemudian Kamis, Jumat, jadi mungkin agak lebih santai. Bisa mungkin dia ada kebutuhan mobil, mungkin bisa kepikiran dan bisa bertanya-tanya gitu. Oke. Gitu. Jadi makanya saya berdasarkan ilmu yang saya dapat itu, saya mulai coba di Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Mantap. Biasanya Ya, ini 50.000. dibongkar nih ternyata nih ya. Rahasia dapurnya gitu ya. Terima kasih Pak Rizky ya. Siap-siap. Jadi tadi dibongkar sedikit untuk trik apa namanya budgetnya, terus bagaimana mengelola uangnya gitu ya. Terus tadi juga kapan untuk iklan itu dijalankan gitu ya. Terus misalnya kalau iklan itu nggak sesuai ekspektasi, biasanya yang dilakukan apa, Pak Oke, Rizky? kalau misalkan nggak sesuai ekspektasi, kita kan bisa lihat tuh insight iklannya, Mas Ren. Oke. Gitu kan. Kira-kira kurangnya di mana nih? Apakah kurang leads-nya yang masuk gitu kan, atau enggak misalkan ternyata sama sekali nggak ada misalkan yang ngechat gitu kan. Nah, saya evaluasi lagi, saya lihat insight-nya, saya coba dari 50.000 mungkin ke 75.000 gitu. Oh, berarti dinaikin. Dinaikin budget gitu, supaya peluang dapat prospeknya lebih besar lagi gitu. Terus juga mungkin dari settingan gitu ya kan, kalau untuk di iklan Meta contohnya ya, itu bisa kita pilih wilayah atau alamat. Wilayah itu radius gitu ya. Misalkan dari dealer kita 20 km ya, nanti kebentuk area kayak seperti bundaran gitu kalau di settingannya. Betul, betul. Itu dari dealer itu sekitar 20 kilo ke arah mata angin gitu ya, utara, selatan, barat, timur. Atau pakai alamat. Kalau alamat itu biasanya kecamatan. Oke. Per kecamatan, misalkan contoh kecamatan di sini ya di Bekasi gitu kan, misalkan kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Barat itu bisa. Nah, kadang misalkan kayak waktu yang wilayah itu kurang maksimal, next iklannya kadang plan selanjutnya itu saya bisa naikin anggaran iklannya, atau saya rubah settingannya. Oh. Tapi tetap dengan budget yang sama Oke, gitu. oke. Saya coba pakai alamat gitu. Oke. Jadi memang itu tadi ya, kita juga harus bisa evaluasi. Evaluasi. Ya. Jadi caranya tadi kan disampaikan ya terkait dengan insight yang ada di menu iklan ya, atau menu aplikasi dari Facebook, IG atau Meta Ads-nya ya, ada yang namanya insight. Nah, itu bisa dilihat tuh ya, kira-kira beneran nggak ada yang ngeliat kah iklan kita, atau beneran nggak ada yang ngeklik kah iklan kita gitu ya. Nah, itu bisa kita evaluasi gitu ya. Terus tadi juga
Padahal saya belum tanya, tapi ternyata udah dibongkar rahasianya. Terima kasih ya. Terkait dengan settingan-settingan ya, itu juga mungkin teman-teman bisa lakukan ya di iklannya masing-masing. Jadi ada terkait dengan alamat, radius ya tadi disebutkan ya gitu. Untuk umur ada nggak ya? Umur ya, umur itu saya mulai biasanya 23 lah. 23. 23 sampai 45 usia produktif ketika orang pembelian mobil secara kredit ya. Oh. Gitu. Ataupun secara cash pun rata-rata di angka-angka umur segitu ya. Oh. Gitu. Jadi kalau terus di Indonesia juga kan ada peraturan untuk iklan kredit gitu harus di atas 21 tahun. Oh, oke. Gitu. Iya. Jadi saya sih biasanya mulai umur-umur mateng lah, 23, 24, 25 kadang saya mulai 25, tapi saya biasanya mentokin di 45. 45. 45. Batas aman buat kredit. Iya, batas aman buat kalau untuk pembelian kredit ya Iya, gitu. iya, betul, betul. Karena kalau udah di atas itu juga kayaknya ada susah ya ngajin kredit. Udah agak susah gitu. Terus kayaknya di atas umur 45 itu menurut saya udah agak umur-umur yang jarang menggunakan media sosial mungkin ya. Oh, iya juga sih. Gitu. Karena mungkin dari usia mungkin sudah tua. Terus juga mungkin kesibukannya lebih banyak ya. Mungkin usia-usia segitu kan mungkin 50 gitu ya udah mungkin ada punya cucu gitu iya. kan. Udah nge-MC ya. Udah iya udah Ngomong cucu. main sama cucu segala macem gitu kan. Jadi kayaknya usia-usia segitu udah nggak bisa kejangkau lewat media sosial gitu. Iya, iya, iya. Betul, betul ya. Nah, ini juga nih ya. Salah satu cara pandang ya yang memang kita harus juga bisa perhatikan dari apa yang disampaikan oleh Mas Rizky ya. Jadi umurnya nggak usah sampai 55 atau 60 gitu kejauhan ya. Kita cari umur-umur yang produktif ya. 25 ya sampai ke 45 tahun ya. Umur-umur yang memang masih bisa ya berpotensi untuk kita jadikan konsumen atau masih bisa berpotensi untuk bisa membeli mobil gitu ya. Jadi umur-umur yang memang bisa kita guide ya untuk jadi konsumen kita gitu ya. Oke ya, itu untuk budget ya. Terus tadi juga ada settingan juga ya yang perlu diperhatikan. Nah, terkait dengan selanjutnya Pak, aplikasi kira-kira aplikasi apa aja? Boleh tahu nggak di Boleh, dalam boleh. handphonenya itu ada aplikasi apa aja Boleh. sih? Aplikasi ya, kalau aplikasi itu pasti Instagram, Facebook, ya. Terus aplikasi pendukung untuk Instagram, Facebook ya kalau untuk kita menjalankan iklan tuh ada iklan Meta aplikasinya, sama ini Business Suite. Business Suite. Ya, jadi gimana caranya si Meta ini antara Instagram, Facebook dan WhatsApp bisnis ya sekarang ya pakainya gitu. Itu saling berkaitan. Jadi saling nge-link. Jadi ketika di Instagram kita buka profil, biasanya kan di situ ada kotak-kotak 3 tuh, mengikuti atau ikuti, kemudian ada pesan ya, kontak tuh. Nah, itu kita kalau misalkan kita klik kontak tersebut, gimana caranya bisa langsung nge-link ke WhatsApp kita gitu. Gitu. Iya, iya, iya. Terus kalau misalkan Facebook pun kita posting di Facebook itu ada pilihan untuk apa namanya? Pilihan untuk kita masukin kayak ada lokasi. Terus kemudian ada bisa WhatsApp juga tuh. Kita jadi kalau misalkan ada orang lihat postingan kita, misalkan ini kita nggak ngiklan gitu ya. Orang misalkan sengaja buka akun kita, kita klik itu langsung masuk ke WhatsApp kita gitu. Ya, ya, ya. Jadi gimana caranya harus nge-link ya. Ada sih settingan, nanti bisa dicari aja sama teman-teman. Nanti coba dikulik-kulik ya. Iya. Tapi tadi sudah disampaikan ya, mungkin aplikasinya ya dari Facebook, IG udah pasti ya, terus ada Meta Ads ya, ada Business Suite juga, terus ada WhatsApp Business ya. WhatsApp bisnis. Ya memang disarankan ya dan direkomendasikan buat teman-teman yang memang bekerja sebagai sales consultant itu harus punya yang namanya akun WhatsApp Business gitu. Iya. Kalau bisa WhatsApp Business ya. Kalau bisa WhatsApp bisnis, dan kan ada fitur ininya, Mas Ren, katalog gitu ya. Oh iya betul. Itu jangan sampai kosong kalau bisa. Jadi itu harus diisi katalog-katalog lah. Honda, mobil-mobil Honda. Kemudian kalau misalkan teman-teman ada prestasi di dealernya gitu ya, bisa dicantumin di situ misalkan best sellers, nomor 1 di Honda mana gitu kan misalkan. Terus ada lokasi dealer tuh. Ada lokasi dealer, terus bisa ini juga ada Instagram, Facebook kita di situ, di WhatsApp bisnis itu gitu. Instagram, Facebook ya. Oke, oke. Tadi sudah disebutkan ya. Mungkin salah satu tadi yang di awal disampaikan oleh Mas Rizky adalah Canva ya. Iya, buat Canva. bikin materinya ya. Buat bikin materinya. Betul, jadi daripada pakai jasa kan banyak tuh. Oh, sekarang banyak ya? Iya, teman-teman pakai jasa bikin desain gitu kan, kayak 100.000
5 gambar gitu kan. Sayang sih kalau menurut saya, mendingan teman-teman di pameran lagi agak santai gitu ya, atau enggak misalkan di rumah atau di warung kopi lah misalkan ya, Betul, lagi betul. agak santai, otodidak aja, belajar Canva dikit-dikit. Tinggal lihat konten siapa nih temennya yang bagus misalkan, tinggal pakai ini aja teori ATM, Oke. amati tiru modifikasi gitu. Widih, mantap, mantap, mantap. Jadi daripada kita keluar biaya lagi ya, Iya, betul. terus apa namanya, sebenarnya kita juga punya waktu ya. Mm-mm. Apa salahnya kalau kita belajar ya, gitu ya. Betul. Jadi kita coba buat otodidak, desain sendiri sesuai dengan keinginan kita, betul ya. Mm-mm. Oke, Pak Rizky, tadi kan juga sudah disampaikan terkait dengan IG ya, Facebook gitu ya. Nah, tadi di awal ya disampaikan juga sudah coba-coba terkait dengan TikTok. TikTok Nah, ya. ini gimana nih soal TikTok? Apakah memang media sosial ini tanda kutip seksi gitu untuk bisa Heeh. mendapatkan prospekan? Dan bagaimana caranya Pak buat bisa memaksimalkan TikTok ini biar bisa kita dapat prospek yang banyak gitu? Gitu. Oke. TikTok nih seksi banget gitu ya. Seksi banget. Jadi banyak juga, terutama yang main TikTok tuh banyak kan Gen Z ya. Gen Z. Gen Z yang sudah berpenghasilan nih. Gitu. Biasanya tuh mereka seringnya ya tanyanya Brio Oh, gitu. Nah, caranya tuh banyak ya di TikTok. Kita bisa melakukan aktivitas live ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang lagi nggak pameran, yang lagi santai gitu ya. Jadi bisa pakai akun TikToknya ini untuk live gitu, untuk cari prospekan gitu ya. Yang penting kan tinggal bikin ininya aja sih, backgroundnya. Balik lagi di Canva. Bikin background di Canva, nanti kita bisa aktivitas live gitu ya. Untuk cari prospekannya 1 sampai 2 jam sehari lah. Kemudian bisa diiklanin juga sih. Gitu. untuk konten-kontennya. Konten-kontennya. Nah, untuk live itu kayaknya terakhir info yang saya lihat itu minimal 600. 600 followers gitu ya. Gimana Gitu. caranya biar bisa Nah, 600? itu sih kalau menurut saya organik aja. Eh, Organik, jadi kita posting-posting aja nih gitu. Bikin video ya misalkan di showroom gitu, ada mobil apa nih, Brio misalkan. Kita shoot-shoot aja. Nanti kita pakai template di ini, download apa, CapCut. 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 Oh, ada aplikasi tambahan lagi Aplikasi nih. tambahan lagi Oke, untuk siap. TikTok gitu. Boleh, boleh. Pakai CapCut gitu kan, nanti tinggal di ini aja, Edit. edit gitu ya, dienakin aja gitu kan, kira-kira enaknya gimana edit. Nanti tinggal diposting di TikTok organik aja. Nanti kalau ada orang suka sama konten kita, pasti dia akan like, terus juga pasti follow gitu. Oh. Nah, sebenarnya jalur pintasnya juga ada di Mas Ryan. Apa tuh? Beli follower. Waduh, bayar Tapi lagi dong ya. iya, bayar lagi, sayang bakar duit lagi ya. Mendingan, tapi itu juga nggak sesuai nanti malah. Jadi Oh. kalau menurut saya mendingan organik aja. Jadi akun kita disukain sama orang-orang yang memang lagi cari Honda, atau enggak memang dia suka sama Honda, atau dia tuh pemilik Honda gitu. Jadi oke ya, mungkin itu untuk TikTok ya. Nah, ini mungkin pertanyaan yang udah mau terakhir nih Pak Rizky. Terkait dengan target nih. Pak Rizky udah 4 tahun gitu ya. Kurang lebih prospekan banyak, konsumen juga udah banyak. Target ke depannya apa kira-kira? Target ke depan sih saya pengen tiap bulan tuh konsisten minimal 4. Terus konsisten ya. Konsisten ya, minimal 4 gitu ya. Jangan sampai di bawah 4 gitu. Oke. Minimal 4 tiap bulan gitu ya. Terus kalau untuk di media sosial nih, gimana caranya saya bisa terus mengikuti apa yang orang-orang mau di media sosial gitu. Karena kan media sosial terus berubah gitu ya. Betul. Sekarang dulu YouTube nomor 1 gitu. Oke. Sekarang TikTok nomor 1 gitu. Oke, betul betul. Ya kan? Nah, Dulu saya mungkin 2021 2023 Instagram nomor 1 gitu ya, untuk mencari prospek gitu ya. Tapi tahun ini belum tentu Instagram, Facebook nomor 1 gitu. Iya, iya. Jadi secara kerja itu media sosial sangat dinamis gitu. Kita harus mengikuti perkembangannya ya. Mungkin tahun ini saya akan lebih aktif di TikTok gitu. Oh. Belajar TikTok lagi, memperdalami TikTok gitu, karena ya kita sebagai sales kalau untuk jualan itu nggak bisa berhenti belajar gitu ya, harus belajar terus, nggak boleh puas. Karena kalau kita puas ya mungkin kita akan di situ-situ aja, nggak akan kemana-mana gitu. Jualannya ya mungkin segitu-gitu aja, nggak akan kemana-mana. Kemudian juga di tengah kita eh, ekspansi gitu ya di media sosial nih, tapi jangan dilupain juga Apa tuh? cara lamanya Oh, berarti gitu. ada pesan nih ya Iya. buat teman-teman sobat Honda nih ya. Apa tuh Pak kira-kira cara Oke. lamanya?
kita tuh canvassing tetap Oh gitu. gitu. Jadi mungkin di weekend, di hari Sabtu gitu ya kan, atau di sedang habis sholat Jumat gitu ya, di area-area perkantoran tuh, kalau menurut saya itu nggak boleh dilupain juga gitu, karena walaupun sekarang sudah media sosial, orang-orang sudah pakai media sosial, tapi tidak semua orang menggunakan media sosial gitu dalam tanda kutip. Ya mungkin 80% orang menggunakan media sosial, tapi ada 20% orang yang nggak pakai media sosial, dan itu mungkin bisa kita jangkau melalui Tadi cara-cara canvassing, lama ya, canvassing kayak flyering gitu, ya. flyering kayak gitu-gitu. Oke, oke. Terima kasih Pak Rizky. Wah, ini keren banget ya. Jadi memang tadi dikasih pesan juga terakhir ya. Jadi jangan sampai melupakan kegiatan atau usaha-usaha yang memang basically Basic, bagi betul. kita sales ya. Ya betul. Yaitu canvassing, flyering, pameran ya, itu juga harus Iya dilakukan. betul. Tadi juga disampaikan ya, bener, saya setuju juga ya, karena kebanyakan sekarang orang ngerasa media sosial itu gampang gitu ya nyari konsumen gitu ya. Tapi keenakan kadang, apalagi teman-teman yang memang sudah ngerasain, oh bisa nih dapat konsumen dari media sosial, udahlah saya nggak mau pameran lagi gitu, Oh saya nggak iya. mau canvassing lagi. Nah itu sayang sebenarnya ya, Sayang karena sebenarnya. semakin banyak Cara. jalan atau cara yang kita lakukan, Iya berarti sumbernya akan semakin banyak ya, betul. arahnya atau prospekannya datangnya dari mana aja gitu Iya. ya gitu. Nah Ketika prospeknya makin banyak, hot prospeknya pasti iya, makin banyak. betul betul Iya, betul ya, jadi meningkatkannya dengan cara ningkatin prospek ya. betul. Terus tadi juga disampaikan 20%-nya pasti ada yang nggak pakai sosial media, benar Pak. Yang saya rasakan adalah 20% itu mungkin salah satunya adalah pedagang. Pedagang Ya, betul. pedagang di pasar atau pedagang di pertokoan ya. Betul. Dia kan kalau misalnya hari kerja kadang ya udah ya Boro jualan aja gitu ya. boro-boro Nanti pegang medsos. betul ya, itu yang mungkin nggak kejangkau nih sama teman-teman yang Iya. memang beranggapan bahwa media sosial udah jalan utama gitu ya. Nah, tuh teman-teman ya, tolong jangan dilupakan untuk kegiatan-kegiatan basicnya sales ya, canvassing, flyering ya. Itu juga harus dilakukan, visit ya, segala macam itu harus Iya. dilakukan ya gitu. Oke, terima kasih Pak Rizky Siap. waktunya Mas ya. Randy sama-sama Mas. Semoga makin sukses ya. Amin. Dan tadi target kedepannya TikTok ya, semoga Iya. makin dapet nih Amin. celahnya. Nanti kalau udah dapet celahnya kita cerita lagi ya. Siap. Jadi kita cerita lagi terkait dengan TikTok mungkin nanti ya gitu. Iya. Oke, teman-teman semua, untuk penonton dari Honda Smart Podcast semua, kita sudah di akhir acara nih ya, sudah di akhir sesi. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan Honda Smart Podcast sampai dengan di episode kali ini ya. Dan semoga apa yang kita obrolkan tadi ya bersama dengan Mas Rizky ini bisa membawa manfaat, terutama buat teman-teman sales consultant ya. Jadi bisa menimbulkan inspirasi, bisa menjadikan motivasi juga ya buat jualannya ke depan ini lebih bagus ya, lebih banyak dari bulan-bulan sebelumnya ya. Jadi makin kebuka nih ya, wah harus ngapain ya besok ya. Tadi habis dengerin podcast dari Honda Smart Podcast ya, Honda Outset Java gitu ya. Jadi semoga ya dengan apa yang kita lakukan, apa yang teman-teman tadi saksikan, apa yang teman-teman tadi dengar, itu bisa membawa manfaat yang positif buat teman-teman semua. Amin ya. Amin, amin. Dan saya ucapkan juga terima kasih ya, dan minal aidin wal faizin Pak Rizky ya. Karena ini udah masuk bulan puasa dan nanti kita akan lebaran ya insya Allah ya. Jadi minal aidin wal faizin, terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk di-share ya podcast kita di episode kali ini. Tolong di-share Bapak Ibu semua, tolong di-like ya. Minta tolong like-nya dan minta tolong komentarnya gitu ya. Mungkin ada yang ingin dibahas di episode selanjutnya, boleh silakan ditulis di komentarnya ya. Terima kasih Bapak Ibu semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Randy dan Mas Rizky pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, dan sore semua teman-teman. Dadah. Thank Oke. you.